Shalom, baiklah pada kesempatan ini saya akan mengisahkan cerita tokoh Alkitab tentang Abram dan Lot berpisah. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Berikut ceritanya. Abram adalah bapa orang beriman. Ketika Tuhan memanggilnya dari kota kelahirannya di Ur Kasdim, Mesopotamia. Dalam cerita ini, pada waktu itu Abram pergi dari Mesir menuju ke tanah Negeb dengan Sarai istrinya dan dengan segala kepunyaannya, dan Lot pun juga ikut bersamanya. Lot adalah keponakan Abram. Ia sangat dikasihi oleh Abram. Ketika Abram pergi dari Mesir ke tanah Negeb, dalam perjalanannya Lot bersama-sama dengan Abram. Abram dikenal dengan memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, atau dikenal dengan seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak sekali ternak, perak, dan juga emas. Setelah dari Negeb, lalu ia pergi ke dekat Betel. Pada waktu itu, ia berjalan dari persinggahan ke persinggahan yang lain, dari tanah Negeb sampai ke Betel, di mana mereka berkemah di sana. Mereka juga mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Lot juga mempunyai banyak ternak, seperti domba, lembu, dan kemahnya. Di sini terlihat binatang ternak dan harta dari Abram dan Lot yang sangat banyak, sehingga di negeri itu tidak cukup luas lagi bagi mereka untuk diam bersama-sama. Dan suatu kali terjadinya perkelahian antara pelayan para gembala Abram dan pelayan para gembala Lot. Dan juga pada waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Berkatalah Abram kepada Lot, "Jangan kiranya ada perkelahian di antara aku dan kamu, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Hati Abram menjadi sangat sedih, karena Lot adalah keponakan Abram satu-satunya yang ia miliki. Itulah sebabnya bahwa Abram sangat mengasihi Lot. Kemudian Abram berkata kepada Lot, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka di hadapan engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku." Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri, mencari tanahnya sendiri. Dan Abram memberi pilihan kepada Lot, "Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Namun jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Jadi pada waktu itu, bagaimana Abram memberikan pilihan kepada Lot keponakan yang dikasihinya, supaya tidak terjadi perkelahian, baik antara mereka, demikian juga antara para gembala mereka masing-masing. Kemudian Lot melayangkan pandangannya
Dia melihat dan memandang bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti dari tanah Mesir sampai ke Zoa, yang kelihatannya indah dan subur. Dan akhirnya Lot memilih lembah Yordan. Dia menetap di dekat kota Sodom. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian, setelah Abram dan Lot berpisah, Tuhan berfirman kepada Abram, bahwa pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Dan bahwa Tuhan berkata, seluruh negeri yang dilihat Abram akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya seperti debu tanah banyaknya. Dan Abram menetap di tanah Kanaan bersama Sarai istrinya, pelayan, dan hartanya. Setelah Abram dan Lot berpisah, Tuhan berfirman kepada Abram, bahwa pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Dan bahwa Tuhan berkata, seluruh negeri yang dilihat Abram akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya, seperti debu tanah banyaknya. Maka di sanalah Abram bersiap, dan Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Memre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah kisah Abram dan Lot berpisah. Yang kita petik atau kita bisa pelajari dari kisah ini, di sini terlihat bahwa sifat Abram, ia mau mengalah terlebih dahulu kepada Lot, dan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abram beserta dengan keturunannya. Jadi yang pertama, kita harus menghormati sesama kita, apalagi orang yang lebih tua. Artinya Tuhan tidak suka kalau kita tidak taat dan tidak menghormati. Kedua, kita tidak boleh bertengkar. Kita harus saling mengasihi. Biarlah kita menjadi orang-orang yang cinta damai. Sebab di dalam Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.